Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Peringsewu, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Dr. Andes Dian Amori, Magister Pendidikan, tentang filsafat etika dalam pendidikan, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan di sekolah. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat, mudah dipahami, dan dapat menambah wawasan para pendengar dan membaca. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, langsung saja. Di sini kita akan membahas bagaimana filsafat etika berperan penting dalam pendidikan, khususnya dalam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan di sekolah. Ayo kita simak bersama. Apa sih etika dalam pendidikan itu? Jadi teman-teman, etika sendiri memiliki arti cabang filsafat yang membahas tentang baik dan buruknya perilaku manusia. Dan dalam dunia pendidikan, etika itu bertujuan untuk membentuk siswa agar memiliki integritas, tanggung jawab, dan kebijaksanaan moral. Kalau di sekolah, etika ini terlihat dari kebiasaan sederhana, seperti berkata jujur, meminta maaf saat berbuat salah, dan menghargai teman. Nah, selanjutnya ada 3 prinsip etika dalam pendidikan. Yang pertama adalah prinsip deontologi atau berbasis kewajiban. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan harus dilakukan karena itu adalah kewajiban, bukan karena ada hadiah atau hukuman. Contohnya, siswa tetap mengantri saat membeli jajanan walaupun tidak sedang diawasi oleh guru. Yang kedua adalah prinsip teleologi atau berbasis dampak tindakan. Jadi, prinsip ini mengajarkan siswa untuk berpikir, apa dampak dari perbuatanku ya? Seperti itu. Nah, contohnya itu, siswa belajar bahwa mengejek teman itu bisa membuat temannya sedih, sehingga mereka itu belajar memilih kata-kata yang baik dalam berkomunikasi. Kemudian, yang terakhir adalah prinsip kebajikan atau berbasis karakter. Jadi teman-teman, prinsip ini berfokus pada pembiasaan sikap baik, seperti jujur, empati, dan peduli. Contohnya, siswa itu dibiasakan untuk mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai kemanusiaan di sekolah. Teman-teman, menurut Ramdhani, nilai-nilai kemanusiaan merupakan prinsip fundamental yang memungkinkan peserta didik mampu menempatkan dirinya secara manusiawi dalam relasi sosial. Jadi, nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi menjadi fondasi pembentukan karakter. Yang selanjutnya adalah uraian nilai-nilai kemanusiaan yang dipaparkan secara lebih mendalam dan lebih akademik. Yang pertama adalah empati sebagai pondasi moral. Jadi, siswa itu dilatih untuk memahami emosi dan perspektif orang lain, memupuk rasa saling peduli melalui tindakan nyata. Contohnya, saat ada teman yang sedang sedih, siswa yang melihat itu tidak hanya diam saja, tapi siswa lain itu harus menghibur dan mengajaknya bermain bersama. Kemudian yang kedua adalah pentingnya integritas. Jadi, siswa belajar menghubungkan pikiran, perkataan, dan tindakan mereka. Nilai ini mencakup kejujuran dalam tugas sekolah dan tanggung jawab moral dalam keputusan. Contohnya itu, siswa itu tidak mencontek saat ulangan walaupun sedang tidak diawasin guru. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Siswa itu diajarkan untuk menyelesaikan tugas secara disiplin serta memahami bagaimana keputusan mereka itu berdampak pada orang lain. Yang selanjutnya adalah toleransi dalam keberagaman. Maksud dari toleransi dalam keberagaman ini adalah menghargai kebudayaan, agama, dan pandangan berbeda.
Jadi, siswa itu dididik untuk menghindari stereotip, prasangka, serta menghadapi konflik secara dialogis. Kemudian yang terakhir adalah solidaritas sosial. Melalui gotong royong dan kolaborasi, siswa itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung semangat kebersamaan, seperti kerja kelompok atau aksi sosial. Jadi intinya solidaritas sosial ini adalah membangun kebersamaan dan kerjasama. Contohnya apa? Contohnya siswa bekerja sama dalam kerja kelompok atau kegiatan gotong royong di sekolah. Yang selanjutnya adalah implementasi pendidikan nilai kemanusiaan di sekolah. Jadi, implementasi pendidikan nilai kemanusiaan di sekolah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendidikan nilai tidak dapat dicapai hanya melalui penyampaian materi dalam satu mata pelajaran tertentu, melainkan harus terintegrasi dalam seluruh proses pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan implementatif harus melibatkan 4 komponen utama, yaitu kurikulum, pembelajaran, budaya sekolah, serta keteladanan guru. Jadi di sini implementasi yang akan dibahas yang pertama adalah kurikulum berbasis nilai kemanusiaan. Integrasi nilai-nilai kehidupan dalam kompetensi dasar dan kegiatan tematik, seperti pelajaran yang menyisipkan dimensi toleransi, empati, dan kerjasama. Contohnya, dalam pelajaran PPKN, siswa itu belajar tentang saling menghargai melalui diskusi sederhana. Yang kedua itu adalah metode pembelajaran partisipatif, yaitu pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus yang mendorong siswa memahami persoalan moral secara nyata, sekaligus melatih sikap empati mereka. Contohnya, siswa membuat proyek misalnya kotak perbaikan. Nah, itu untuk apa? Untuk membantu teman yang membutuhkan alat tulis. Kemudian yang ketiga adalah kultur sekolah inklusif. Kultur sekolah inklusif ini adalah sekolah yang menciptakan budaya yang ramah dan suportif melalui aturan yang adil, semangat kolaborasi, serta penghargaan atas perilaku positif siswa. Contohnya, sekolah itu memberikan penghargaan untuk siswa yang menunjukkan sikap jujur dan juga sikap peduli. Yang keempat adalah keteladanan guru sebagai panutan. Jadi, guru menjadi model langsung nilai-nilai moral melalui sikap yang konsisten, seperti kejujuran, kesabaran, dan kepedulian terhadap siswa. Contohnya, guru selalu berbicara sopan, adil, dan sabar kepada semua siswa. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan keluarga dan masyarakat. Kerjasama dengan keluarga dan masyarakat ini adalah program kolaboratif seperti parenting class dan kegiatan sosial, memperkuat konsistensi pendidikan nilai antara sekolah dan lingkungan luar. Contohnya, kegiatan parenting dan bakti sosial yang melibatkan siswa, orang tua, dan warga sekitar. Jadi kesimpulannya, filsafat etika menjadi pilar konseptual penting dalam mengarahkan tujuan, proses, dan praktik pendidikan. Karena etika tidak hanya berfungsi membedakan tindakan benar dan salah, tetapi juga membentuk orientasi moral peserta didik melalui perspektif deontologis, teleologis, dan etika kebajikan. Pendidikan dengan demikian bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses humanisasi yang mengembangkan potensi rasional, emosional, dan moral agar terbentuk pribadi berkarakter dan bermartabat. Implementasi nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, toleransi, integritas, tanggung jawab, dan solidaritas sosial perlu diintegrasikan secara holistik melalui kurikulum, pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan guru, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Sekolah yang konsisten menanamkan nilai-nilai tersebut akan menciptakan lingkungan moral yang kondusif bagi perkembangan karakter. Sehingga pendidikan nilai menjadi prasyarat terwujudnya generasi humanis, etis, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial yang adil dan beradab. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kepada teman-teman saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Bye-bye teman-teman.